Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Bapak Ibu dosen sekalian, STI Tridharma. Saya akan berusaha membuat tutorial untuk penggunaan perkuliahan online di Sister STI Tridharma. Untuk pertama kali Bapak Ibu persiapkan dulu Chrome yang ada di laptop atau HP-nya. Kemudian di alamat URL-nya Bapak Ibu tuliskan stitridharma.ac.id seperti di atas ini ya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman web dari STI Tridharma. Di sini ada Sister, Bapak Ibu sekalian. Masuk saja ke dalam Sister, Sistem Informasi Terpadu STI Tridharma. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman seperti ini, dan di paling bawah ada klik logo universitas untuk masuk. Nah, tinggal klik saja ininya. Oke, masuk ke login awal. Kita pilih dosen. Oke, misalkan saya masuk ke username salah satu dosen. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk username ini bisa Ibu Bapak dapatkan di administrator, di Pak Iman, atau di bagian akademik. Oke, kalau sudah punya langsung saja login. Dan ini yang terakhir adalah pilih akademik. Akademik hanya 2001-2022 sekarang. Oke, langsung saja tinggal di sign in aja Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah login sukses sebagai dosen. Nah, di halaman awal ini adalah jadwal yang Bapak Ibu ampu pada semester ini. Dan nanti di halaman paling atas ini ada kotak kecil Bapak Ibu sekalian untuk menampilkan dashboard yang ada di STI Tridharma Sister. Nah, di sini semuanya sudah ada Bapak Ibu sekalian, termasuk forum diskusi, absensi mahasiswa, agenda dosen, media perkuliahan, kuis ujian online, analisis perkuliahan, laporan nilai, dan sebagainya. Kita bahas satu persatu bagaimana penerapan perkuliahan secara mudah di STI Tridharma ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk pertama kali Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mempunyai rencana perkuliahan ataupun silabus ataupun buku, e-book dan sebagainya, Bapak Ibu bisa masukkan dahulu di halaman upload dan download yang ada di sini Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan mahasiswanya untuk membaca dulu silabus atau materi perkuliahan yang akan diampu pada saat itu, begitu ya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu sudah mempersiapkan, tinggal klik saja upload dan download. Oke, tinggal upload file Bapak Ibu sekalian. Oke, pilih filenya. Ini saya hanya mencontohkan satu saja ya, tidak mencontohkan yang ada saja begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini misalkan ini ya Bapak Ibu sekalian, deskripsinya e-book. Oke, mata kuliahnya misalkan ini tentang sistem metode perancangan sistem SAP misalkan ya. Sudah ada, tinggal upload saja. Oke, nanti upload sukses Bapak Ibu sekalian. Untuk melihat hasil uploadan Bapak Ibu sekalian nanti ada di database upload. Oke, biasanya paling bawah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Oke, ini ke semua mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Oke, langsung saja Bapak Ibu sekalian, kalau sudah e-booknya masuk atau rancangan pembelajarannya masuk, Bapak Ibu sekalian
untuk mahasiswa dapat mengaksesnya nanti di jadwal pembelajaran yang ada. Oke. Misalkan di sini analisis perancangan sistem, metode perancangan sistem, tinggal klik saja analisis metode perancangan sistem. Nah, e-booknya sudah masuk Bapak Ibu sekalian di sini ya, sudah ada. Jadi tinggal nanti mahasiswa untuk mendownload atau menampilkan langsung, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, itu yang pertama untuk mempersiapkan perkuliahan yang Bapak Ibu laksanakan. Yang kedua adalah Bapak Ibu persiapkan dulu sebelum perkuliahan dimulai adalah forum diskusi. Masuk ke forum diskusi Bapak Ibu sekalian, karena ini forum diskusi ini jembatan komunikasi antara Bapak Ibu dengan mahasiswa untuk melakukan perkuliahan. Ini bisa memang dilakukan di WA group, tetapi kalaupun misalkan WA group tidak diperlukan, ini bisa dilakukan di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi tinggal Bapak Ibu masuk ke aplikasinya, begitu ya. Kemudian pilih mata kuliahnya, misalkan saya akan mengampu yang ini dulu, masukkan materi yang ini dulu. Oke, masuk saja forum diskusi. Oke, misalkan sini saya hapus dulu ya, supaya intinya nanti di forum diskusi yang Bapak Ibu nanti ada kosong seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau sudah terisi nanti banyak, gitu ya. Kita mulai saja. Ini di forum diskusi kita buat topik saja, misalkan sebentar, perkuliahan perkuliahan 1 analisis perancangan sistem. Oke, untuk tanggal silakan dimasukkan tanggalnya saja di sini, 19 misalkan September 2021 misalkan, begitu ya, supaya tidak tertukar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini isi topik adalah perintah Bapak Ibu sekalian kepada para mahasiswa. Hari ini perkuliahan diarahkan kemana saja, begitu ya. Misalkan Assalamualaikum, perkuliahan hari ini dimulai dengan absensi, kemudian Zoom meeting, kerjakan tugas di bahan dan tugas, kemudian yang terakhir kerjakan kuis, misalkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini opsional, Bapak Ibu sekalian bisa absensi dulu, kemudian video perkuliahan tidak ada Zoom meeting misalkan diganti dengan video perkuliahan bisa, kemudian kerjakan dan bahan dan tugasnya tidak ada, langsung kerjakan kuis bisa. Jadi opsional, ini terserah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan ini. Oke, langsung saja kita masukkan, tambahkan saja. Nah, otomatis nanti akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini akan muncul di sini dan akan ada balasan dari mahasiswanya seperti apa, ada pertanyaan atau ada chattingan atau sebagai dan lain-lain. Itu bisa dilakukan di sini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung saja. Setelah forum diskusi tadi sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu sekalian, itu absensi mahasiswa langsung. Oke. Untuk absensi mahasiswa ini bisa diisi oleh Bapak langsung, gitu ya, oleh Bapak dan Ibu langsung. Tinggal isi absensi, misalkan contohkan. Ini masuk ke analisis metode perancangan sistem. Oke,
bisa diisi oleh Bapak langsung atau misalkan diisi oleh mahasiswa. Saya akan contohkan nanti yang diisi oleh mahasiswa seperti apa. Kalau diisi oleh mahasiswa, otomatis mahasiswa bisa mengupload fotonya, kegiatan dia pas waktu akan melakukan Zoom meeting misalkan dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu bisa mengecek apakah betul-betul dia hadir atau tidak. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu yang akan mengabsen, silahkan saja gitu ya, masuk dulu Zoom meeting boleh, kemudian setelah direkap ada di absen oleh Bapak Ibu dosen, mangga silahkan, dan itu opsional Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan saya akan mengabsen hanya 2 saja misalkan. Oke, di absen semua lah boleh ya. Untuk mahasiswanya tinggal masuk saja, tinggal simpan absensi, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah kita untuk melihatnya kita tinggal balik lagi, tinggal lihat absensi, tampil absensi. Oke, sudah masuk semua ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ini sudah diabsenkan oleh dosennya. Oke, yang ketiga setelah absen adalah link Zoom. Nah, link Zoom ini Bapak Ibu bisa lihat di dashboard Bapak Ibu. Nah, di dashboard Bapak Ibu nanti ada jadwal begitu ya, dan di sebelah kanannya, di kolom sebelah kanan ini ada link Zoom Bapak Ibu sekalian, dan nanti ini ditentukan oleh pihak sekolah tinggi Bapak Ibu sekalian ya. Link Zoom ini nanti dikonfirmasi ke Bapak Ibu dari pihak administrator, dan kemudian Bapak Ibu bisa memakaikannya. Misalkan hari ini saya perlu link Zoom nih, nanti otomatis nanti akan muncul di sini Bapak Ibu sekalian sesuai dengan ketentuan yang ada di universitas atau di sekolah tinggi. Link Zoom-nya tinggal klik saja, nanti di mahasiswa juga sama, nanti akan ada di sini ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk sementara memang tidak ada di sini. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan link Zoom ini harus masuk dulu ke dalam aplikasinya. Oke, langsung setelah link Zoom Bapak Ibu masuk ke tadi tugas dan bahan online. Nah, masuk ke tugas bahan online. Nanti Bapak Ibu arahkan ke kuis ujian tugas online. Di sini semua terkumpul ada di sini. Tinggal upload bahan dan tugas, persiapkan dulu oleh Bapak Ibu sebelum perkuliahan dimulai. Oke, misalkan yang ini ya, saya mengaku yang ini misalkan list bahan dan tugas, klik saja. Nah, di sini sudah ada yang sudah saya buat begitu, tapi kita buat lagi boleh. Tinggal tambahkan data saja Bapak Ibu sekalian. Di atas ini ada tambahkan data, diklik saja. Kemudian pilih kategori. Nah, di sini ada 2 Bapak Ibu sekalian yang urgent. Untuk bahan itu sistemnya bisa tanpa dibatasi waktu. Jadi otomatis kalau misalkan Bapak Ibu ingin memberikan bahan perkuliahan berupa PDF, e-book dan segala macam, Bapak Ibu bisa selipkan di sini. Oke. Dan ini bisa kapan saja di-download oleh mahasiswanya. Sedangkan kalau tugas ini dibatasi oleh waktu Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau misalkan waktunya sudah habis, otomatis nanti akan terkunci di pihak mahasiswanya begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung saja misalkan tes 2 ya. Tes 2. Oke, filenya sembarang saja Bapak Ibu sekalian, sembarang saja ya untuk sementara ini. Misalkan dari tanggal 19 kita batasi saja sampai tanggal 20 lah, 1 hari dikumpulkannya. Keterangan kerjakan atau segera boleh, segera. Oke. Dan untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian, ini bisa di-share langsung ke kelas lain Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu ampu khususnya. Nah, ini saya di sub tadi
ya, seperti ini di sub, akan di share ke SAS begitu ya, SAS 19 ini yang paling bawah, klik saja, oke. Nah, di SAS otomatis nanti akan masuk ke SAS. Kita tambahkan saja, tambahkan, berhasil, tambahkan bahan dan tugas. Oke, sudah masuk Bapak Ibu sekalian. Otomatis ini nanti para mahasiswa akan mengerjakan tugasnya sesuai apa yang sudah Bapak Ibu berikan. Kemudian dia akan menjawab Bapak Ibu. Nanti akan dicontohkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini seperti yang kedua ini, jawabannya sudah ada dari para mahasiswa. Tinggal klik saja jawabannya, kita lihat. Nah, oke. Nah, yang pertama sudah mengerjakan dan sudah dinilai, yang kedua belum dinilai, yang ketiga sudah mengerjakan dan sudah dinilai. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah menampilkan dan mendownload, memeriksa, silakan saja menilai dari pihak Bapak Ibu dan akan ditampilkan nilainya langsung di para mahasiswa. Klik saja penilaiannya yang paling kanan. Nah, tinggal masukkan saja nilainya berapa. Misalkan 75 misalkan ya. Simpan saja langsung. Nanti akan masuk penilaiannya di dalam sini. Dan nanti ini langsung masuk ke dalam penilaian, rekap penilaian yang ada di penilaian kita Bapak Ibu sekalian. Dan masuk juga di mahasiswa. Gitu ya. Oke, itu tugas. Ini sudah dikerjakan oleh mahasiswanya misalkan contohnya. Setelah itu masuk ke tugas kuis ujian tugas online, karena kita akan mengerjakan yang terakhir adalah kuis online. Kuis online di sini ada upload bahan dan tugas, yang bawahnya ada kuis ujian online. Tinggal diklik saja Bapak Ibu sekalian. Kita cari mata kuliahnya yang kita ampu yang tadi, yang ini misalkan yang tadi ya. List soal dan jawaban kuis online. Diklik saja. Oke. Nah, misalkan kita akan membuat soal baru. Nah, soal untuk kuis ini bisa dilakukan dua cara Bapak Ibu sekalian, menambahkan dokumen soal sama seperti menambahkan tugas Bapak Ibu sekalian, seperti tadi. Jadi menambahkan file berupa PDF, berupa Excel, berupa Word dan sebagainya. Bisa ditambahkan seperti tadi. Tapi kalau misalkan buat soal baru yang sebelah kanan ini adalah otomatis soalnya akan dihitung atau diperiksa oleh by system Bapak Ibu sekalian. Kita contohkan saja, kita buat saja satu misalkan. Oke, pilih kategorinya kuis begitu ya. Yang sebelah kanan tadi. Tes kuis misalkan ya. Kuis. Analisis perancangan sistem itu ya. Oke, dibatasi waktunya hanya 3 jam saja misalkan, atau 2 jam boleh, 7 sampai 09 begitu ya. Bisa di share ke kelas lain, bisa Bapak Ibu. Kita share ke SAS tadi Pak. Oke, tinggal tambahkan saja. Oke, ini sudah masuk Bapak Ibu sekalian. Ini yang kuis online. Nah, ini ya, yang kedua. Ini yang pertama tadi. Nah, kalau misalkan mahasiswanya sudah mengerjakan, nanti akan tampil di sini Bapak Ibu sekalian. Kita lihat saja bagaimana jawabannya. Ini contoh yang pertama. Oke, yang pertama dulu ya Bapak Ibu. Kita membuat soalnya dulu. Kita buat soalnya dulu. Di sini ada soal esai, di sini ada soal objektif. Kita akan mencoba soal objektif aja. Silakan Bapak Ibu sekalian, misalkan pengertian sistem adalah misalkan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Boleh memasukkan gambar, boleh, misalkan Bapak Ibu akan mencontohkan dengan gambar segala macam begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan ini
jawabannya A misalkan gitu ya, kemudian B, kemudian ini misalkan C, misalkan ini ya Bapak Ibu sekalian, yang pilihan D adalah D misalkan. Nah kuncinya silakan saja dengan huruf kecil saja, misalkan C saja boleh. Nah ini dengan huruf kecil ya Bapak Ibu sekalian, tinggal tambahkan saja. Nah otomatis soal sudah terbuat Bapak Ibu sekalian, dilihat dari sini. Oke, di sini ada pilihan gandanya, kemudian kunci jawabannya, dan ini bisa di-share ke kelas lain juga yang tadi sudah kita buat. Cara nge-share-nya gimana? Tinggal klik saja yang paling bawah ini, dikopikan. Ini sudah ada semua, tinggal share ke kelas. Oke, misalkan tadi yang paling bawah SAS. Nah ini ya. Oke, tinggal simpan saja. Nah ini sudah di-share ke kelas lain. Nah kalau di segi mahasiswa, di mahasiswa nanti tidak akan ada kunci jawaban ini, tapi hanya pilihan-pilihan ini saja. Jadi kalau misalkan mereka sudah mengerjakan sistem ini di soal ini, nanti akan masuk ke dalam soal kita dan terhitung langsung jawabannya betul atau salahnya, begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung saja kita contohkan, kita perlihatkan hasilnya yang sudah dijawab oleh mahasiswa. Misalkan ini Bapak Ibu sekalian, ini ya, ini yang sudah dipersiapkan oleh saya, tinggal lihat jawabannya. Oke, lihat jawaban mahasiswa. Oke, ini misalkan nih yang sudah dijawab oleh saudara Femi, nanti ininya akan berubah, yang belum dijawab menjadi sudah dijawab. Ini perhitungan skornya begitu ya. Kalau ingin melihat jawabannya tinggal klik saja lihat jawabannya Bapak Ibu sekalian. Oke, ini kenapa 50 di sininya 100? Karena kita belum menambahkan nilai esai. Anggaplah esai tidak ada, tetapi kita masukkan saja, tidak apa-apa, supaya seimbang nantinya dibagi 2 begitu ya. Tinggal klik saja. Oke, nilai esainya sudah masuk, berarti otomatis nanti berubah Bapak Ibu sekalian. Nah kita coba ya, nah otomatis nanti nilainya berubah 100 Bapak Ibu. Jadi antara nilai esai dan nilai pilihan ganda nanti disatukan, dibagi 2 begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, ini secara jawaban sudah. Nah Bapak Ibu, kalau kuis ini Bapak Ibu akan masukkan ke dalam nilai UTS, nilai UAS atau nilai tugas, Bapak Ibu silakan tinggal masuk saja. Misalkan mau jadikan nilai UTS, tinggal klik saja ini Bapak Ibu sekalian. Nah, atau nilai UAS, ini tinggal masukkan saja, klik saja langsung masuk ke nilai UAS nantinya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, itu kuis ujian online Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang terakhir sebagai tugas Bapak Ibu sekalian adalah memasukkan nilai nantinya kalau misalkan Bapak Ibu telah siap dengan nilai UTS, UAS dan sebagainya. Misalkan nih Bapak Ibu nilai UASnya sudah ada, misalkan kuis ini dijadikan nilai UTS misalkan, tinggal input saja Bapak Ibu sekalian, tinggal klik input, nanti otomatis masuk gitu ya, dan disimpan. Nanti kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian di laporan nilai harian. Nah UTS tadi sudah masuk, anggap saja tugas kita abaikan dulu, kita lihatnya nanti. Oke, di SAS ya. Oke, di SAS tadi kita masuk nilai UTS, NUTS. Oke, nah bukan ini SAS SAP ya, bentar ya Bapak Ibu sekalian, di SAP. Oke, di sini ya.
nilai UTS. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi hasil yang ini ada 2 ya, maaf, 100 misalkan ya, masuk berarti. Oke, nah Bapak Ibu bisa merubah-rubah nilai-nilai ini di sini Bapak Ibu sekalian. Misalkan nih ada tambahan untuk nilai UTS-nya. Misalkan Saudara Hana atau Saudara Neng Siti Jainab, ini tinggal tambahkan saja nilai UTS-nya, misalkan 80 misalkan. Nah, ini sudah masuk, simpan begitu ya. Kemudian misalkan yoga, boleh misalkan yang lain. Nah, ini nih Adi misalkan ya. Nah, yang atas ini edit, receive, proceed, email dan sebagainya jangan diisi Bapak Ibu sekalian. Data lengkap jangan diisi, tinggal nilai saja. Misalkan 75 misalkan. 75, simpan. Begitu ya. Nah, otomatis nanti akan tersimpan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sudah memasukkan nilai berarti otomatis ya. Oke, untuk nilai UAS, nilai UTS itu sudah. Sekarang di tugas Bapak Ibu sekalian, tugas yang tadi Bapak Ibu berikan, kemudian sudah dinilai, nanti penilaian rekapnya bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian. Oke, di rekap tugas, di sub ya. Oke, sub, input nilai. Nah, otomatis tadi tugas yang sudah dinilai oleh Bapak Ibu akan terekap di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, 75, 90, 81. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau tugas semuanya sudah terkumpul, nah ini sekarang nilai tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5. Ini tinggal input nilai tugas saja. Inputkan, nanti masuk. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, otomatis nilai tugas sudah ada, sudah masuk ke dalam nilai tugas. Oke, kita balik lagi saja ke laporan. Nah, sudah masuk semua Bapak Ibu sekalian, tinggal ke rekap penilaian harian. Oke. Oke, ini sudah masuk Bapak Ibu sekalian. Ini tugas, nilai tugas kenapa 38? Karena kan disyaratkan dari misalkan 4 tugas atau 5 tugas, nanti otomatis akan terhitung pembagiannya Bapak Ibu sekalian. Nilai UTS sudah masuk, nilai UTS sudah ada, nanti nilai UAS juga sudah ada, otomatis semua nilai sudah terekap di sini, tinggal konfirmasi saja nantinya. Oke, itu Bapak Ibu sekalian untuk nilai. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah setiap perkuliahan yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu juga harus absen. Absennya di mana? Di agenda dosen Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Kenapa? Karena sistemnya akan menghitung 1 apabila Bapak Ibu juga ikut absen begitu ya. Otomatis nanti mahasiswa terhitung absennya karena Bapak Ibu dosen juga melakukan absensi begitu ya. Kita lakukan saja, caranya bagaimana? Tinggal klik saja di agenda dosen. Di sini ya Bapak Ibu sekalian, agenda dosen. Oke, masuk. Di sebelah kanan ada tambahkan agenda. Kalau misalkan tidak terlihat, kalau di handphone ini seperti ini Bapak Ibu sekalian, tinggal klik saja situs desktopnya, tinggal tambahkan kegiatan. Oke, nanti masuk seperti ini Bapak Ibu sekalian, nama dosen dan NIDN itu secara otomatis akan tercantum di sini. Tinggal tanggalnya saja, tanggal sekarang misalkan style. Kemudian nama kegiatannya adalah memberikan bahan tugas kuliah misalkan begitu ya. Pilih kelasnya,
kelasnya tadi misalkan sub 19, misalkan materinya analisis perancangan sistem misalkan ya, yang hadirnya ada 9 orang misalkan ya, ada semuanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian untuk sementara harus selfie dulu Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah melakukan perkuliahan, tinggal tambahkan saja. Oke, tunggu sebentar. Nah ini akan masuk di paling bawah Bapak Ibu sekalian kalau sudah banyak. Nah ini tanggal 19 bulan 9. Nah ini Bapak Ibu sekalian, analisis perancangan sistem gitu ya. Di sini ada opsional juga kalau Bapak Ibu sekalian mau menambahkan tanda tangan, ini juga bisa di sini Bapak Ibu sekalian sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan perkuliahan. Nah ini paling bawah tadi 19 ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah di sini ada tanda tangan Bapak Ibu sekalian, silahkan tanda tangan saja, klik tanda tangannya. Kalau di laptop tinggal arahkan memakai kursor begitu ya, save saja. Oke, dan nanti tanda tangannya akan muncul di paling bawah. Oke. Nanti akan tanda tangannya akan muncul di sini Bapak Ibu sekalian ya. Ini belum muncul. Nah, ini seperti ini. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian. Nanti sistemnya akan menghitung sendiri jumlah absen yang ada yang dilakukan oleh mahasiswa dan jumlah absen juga yang dimasukkan oleh dosen begitu ya. Bapak sekalian ya. Oke, kita masuk lagi. Oke, kita lihat kalau ingin melihat perhitungan absensinya seperti apa, di rekap penilaian harian saja. Oke, di sub gitu ya, nanti akan muncul di sini. Ini nggak tahu sudah muncul atau belum ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian seperti ini. Bapak Ibu berarti otomatis dan mahasiswa sudah melakukan absensi, maka akan terhitung 100% gitu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sip Bapak Ibu sekalian ya. Oke Bapak Ibu sekalian, itu mengenai pembelajaran yang ada di Sistem Informasi Terpadu Sister STI Tridharma. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memahami. Kalaupun kurang memahami, nanti tinggal menghubungi pihak administrator atau pihak akademik yang ada di STI Tridharma. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.